Yang terhormat Kepala Sekolah SD 12 Sungai Pinang dan yang terhormat seluruh Dewan Guru beserta tata usaha yang berkesempatan hadir pada hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita hari ini dapat berkumpul di ruangan kelas 5 di SD 12 Sungai Pinang untuk melaksanakan kegiatan presentasi dari Bapak Pak Harudin. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Kemudian acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD 12 Sungai Pinang kepada Bapak Hamid Mustafa. Pak Tuhan, wanita bagusnya semakin dimukan bagus. Mas Red. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf tata usaha SD Negeri 12 Sungai Pinang yang kami banggakan dan kami dorong, khususnya Pak Harudin yang ini dalam proses calon guru penggerak dan telah melakukan ke guru penggerakannya dan sampai sana. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah kita lupakan dalam memberi kesempatan pada kita pada siang ini dapat melaksanakan acara presentase dari Bapak Harudin selaku guru penggerak. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang kepala sekolah. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya guru penggerak ini merupakan salah satu program dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan sampai saat ini telah sampai pada angkatan 11. Nah, guru penggerak ini merupakan salah satu program yang sampai saat ini memiliki tujuan dalam dunia pendidikan dan merupakan pelopor perubahan di masa yang akan datang. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya ada beberapa hal yang nantinya diharapkan kepada guru penggerak pada dunia pendidikan, terutama di daerah-daerah. Yang pertama, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayah. Artinya, para guru penggerak itu menjadi dinamisator, pendorong pada guru yang lain walaupun dia belum atau tidak menjadi guru penggerak. Kemudian harapan berikutnya menjadi pengajar praktis bagi rekan guru lain terkait pengembangan dan pembelajaran di sekolah. Jadi harapan kita semua setelah guru penggerak ini berhasil pada tahap akhir maupun dalam proses, dia akan berbagi pada seluruh guru yang ada di sekolah tersebut sehingga ilmunya dapat diterapkan di sekolah tersebut dan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang ketiga, menurut pendidikan kepemimpinan murid di sekolah. Kemudian yang keempat, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong welfare ekosistem pendidikan di sekolah. Jadi itulah yang kita harapkan kepada guru penggerak nantinya
sekarang dan akan. Kita semua berharap agar program ini akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, baik secara khusus bagi guru yang bersangkutan untuk Pak Karudin dan secara umum bagi kita semua selaku keluarga besar SDG 12 Sungai Pinang yang kita cintai. Dan pada hari ini juga Pak Karudin akan menyampaikan presentasinya tentang budaya positif yang ada di layar di situ, dan nantinya mari kita dengarkan secara seksama, dan nantinya kalau ada tanya jawab boleh kita bertanya sesuai dengan porsi pertanyaan kita masing. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya yaitu penyampaian materi aksi nyata penyebaran pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Harudin. Kepada Bapak Harudin kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SDM 12 Sungai Pinang beserta rekan sejawat, para guru-guru hebat SDM 12 Sungai Pinang beserta staf. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah rekan-rekan semua luangkan untuk mengikuti acara yaitu aksi nyata penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman kami sebagai calon guru penggerak mengenai apa yang telah kami pelajari dalam modul 1.4 khususnya, yaitu budaya positif. Nah, lanjut budaya positif. Tentunya kita sudah tahu semua apa itu budaya positif. Budaya positif itu bisa kita terapkan setiap hari. Ada senyum, sapa, santun, salam, dan sebagainya. Nah, di sisi budaya itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, termasuk yang tadi sifatnya universal, kayak salam, sapa, senyum. Nah, lalu budaya positif dapat mendorong apa? Mendorong murid untuk mampu berpikir serta bertindak dan menciptakan sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. budaya positif seperti kita tahu tadi dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid itu mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini artinya ketika siswa itu melakukan kesalahan, dia akan mampu, dia akan maksudnya mau untuk mengakui serta mau bertanggung jawab. Nah, nanti untuk lebih jelasnya secara rinci nanti kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, lalu apa itu konsep? Ada konsep intinya dari budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma positif. Lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, lalu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Lanjut kita bahas satu persatu.
Yang pertama tadi itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga kenapa peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, maksudnya diferensiasi di sini kita yang menentukan kebutuhan dari murid tersebut sesuai dengan apa di situ tadi, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuannya. Karena selama ini kita berpikir bahwa siswa itu semuanya sama. Maksudnya sama. Ketika kita belajar si A, si B, si C sama harus bisa semua ini. Padahal pada dasarnya kemampuan siswa itu berbeda. Nah, dari situlah kita buat suatu pembelajaran. Sebelum kita buat suatu pelajaran, kita harus juga mengerti dan tahu kebutuhan murid. Itu juga disebut dengan cara kita menuntun tadi. Lalu ini tujuannya tadinya, tujuan dari paradigma baru tadi yaitu untuk menuju siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Lalu miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi suatu seorang guru mengontrol seorang murid. Yang pertama itu ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ketika kita melihat anak yang tadinya ini intinya budaya positif ini kita membuat sesuatu yang jelek menjadi baik. Maksudnya begitu. Seandainya ada anak yang membuang sampah, kata-kata maksudnya supaya dia menjadi positif. Ketika kita bilang, kalau sudah jangan buang situ, kenapa buang situ? Itu namanya bukan positif. Nah, kita jadikan suatu kata-kata itu menjadi sebuah kata yang positif. Bagaimana caranya bisa kita menangkap Andi tempat sampah ada di sana. Jadi dia berubah, bukan jadi negatif. Kalau kita begitu, anak tersebut akan memiliki apa ya? Perasaan yang maksudnya kayaknya ada keadaan menghukum gitu. Lalu ilusi bahwa ketika kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengeluarkan karakter. Nah, di sini dari kata-kata kita tadi yang positif, yang negatif tadi kita jadikan positif, dia akan timbul rasa mampu mengeluarkan karakter dia, bahwa dia merasa apa yang dikatakan itu salah, benar, apa yang saya lakukan tadi salah, sehingga dia akan terbentuk suatu karakter yang lebih baik lagi. Yang lalu ilusi orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini yang sama seperti yang tadi, memang benar orang dewasa itu berhak memaksa. Pada intinya seorang kita saja. Ketika saya lagi belajar, saya lagi mengikuti sebuah pelajaran, saya selalu menurut apa kata guru. Saya menurut kata guru, ini saya lakukan, itu saya lakukan. Jadi orang dewasa itu seperti itu, berhak untuk memaksa. Kenapa? Kita untuk membentuk suatu karakter lagi, untuk menemukan jati diri seorang siswa tadi. Tidak mungkin lagi seandainya pas contohnya kita kuliah, dosen suruh bikin ini, pasti kita bikin. Atau kata dosen jangan ke situ, pasti kita turutin. Itu artinya orang dewasa berhak memaksa.
Lalu mengubah paradigma stimulus respon itu pendekatan teori kontrol. Nah di sini ada stimulus respon tentang dunia. Tentang dunia itu stimulus, yang sebelahnya itu teori kontrol. Nah realitas itu kebutuhan kita itu sama, itu merupakan realitasnya, realita yang memang betul, kebutuhan kita itu sama maksudnya. Lalu di teori kontrolnya, realitas itu artinya kebutuhan kita itu berbeda. Nah di sini kita bisa membedakan bahwa di dalam stimulus itu realita itu katanya sama, kebutuhan itu katanya sama, sedangkan di teori kontrol pasti berbeda. Sama seandainya hari Minggu saya menginginkan saya mau pergi ke suatu tempat wisata, itu merupakan kebutuhan. Mungkin kebutuhan yang tadi apa dia beda lagi, makanya kebutuhan itu kalau menurut teori kontrol itu berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, tidak mungkin ya setiap manusia itu memiliki pandangan yang sama. Soalnya dari gambaran saja, saya saja, pasti setiap manusia, setiap orang yang mengartikannya, pandangannya pasti berbeda, tidak mungkin sama. Nah, lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya apa ya? Kita ingin merubah agar orang tersebut sama berpandangan sama dengan kita. Itu artinya memaksakan kehendak ya. Itu namanya memaksakan kehendak. Lalu di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah di sini artinya kita harus tahu, kita harus menghargai, harus memberikan support terhadap pandangan orang lain tadi, bukan harus dipaksa harus sama dengan pandangan kita. Nah lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah di sini ini pengalaman saya sendiri selama ini sebelum saya belajar di TGP, kalau ibarat itu selalu saya anggap bahwa siswa yang buruk itu lalu selalu saya pandang buruk, maksudnya nakal contohnya, selalu saya pandang nakal. Padahal ketika di teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita kembali lagi bahwa setiap anak itu wajar ketika dia berbuat suatu kesalahan. Intinya begitu. Lalu orang lain bisa mengontrol kita. Lalu dikontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Benar. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, lalu dikontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa, tapi ya Anda bisa. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lalu, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Pemaksaan, sisi seperti yang contoh tadi, itu adalah pemaksaan namanya. Padahal suatu masalah yang negatif bisa kita jadi positif, itu bisa kita kolaborasikan dengan siapa? Bisa dengan kepala sekolah, dengan sesama guru. Nah, di situ akan terpecahkan dari yang negatif tadi menjadi suatu kata positif. Lalu model berpikir menang dan kalah, model berpikir menang. Nah, kalau di stimulus itu ada yang menang,
ada yang salah. Nah, di dalam suatu pelajaran, dalam suatu kelas itu kalau menurut teori kontrol tidak ada yang namanya kalah. Karena kita kembali lagi, setiap siswa itu punya kemampuan yang berbeda. Makanya dia menang dan ini juga menang, tidak ada yang kalah dalam suatu kelas, di dalam suatu pembelajaran di kelas. Lanjut. Lalu kita lanjut lagi ke yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Itu intinya. Contohnya kita disiplin dalam mendisiplinkan siswa dalam pas piket pelaksananya, pas piket kelas. Di situ pasti ada yang berbeda, ada yang mau, ada yang tidak, ada yang mau piket sampai selesai, ada yang piketnya sudah nyerah, pasti ada yang begitu. Jadi itulah bentuk tanggung jawab tadi. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman, dan hukuman. Nah, kita dalam mewujudkan suatu disiplin positif pada siswa-siswa kita di sekolah itu tanpa harus memberi hukuman ataupun memberikan penghargaan. Nah, itu sebenarnya apa ya? Kadang kita biasa di sekolah, kalau seandainya betul Pak Kasini, itu sebenarnya tidak dianjurkan gitu ya. Kalau menurut kita untuk membuat untuk menerapkan suatu disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal tadi dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Karena tujuan kita itu untuk mendisiplinkan, untuk merubah perilaku siswa tadi dari yang baik menjadi lebih baik. Lalu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini artinya tidak kemarin dia agama apa, dia suku apa, bahasanya apa. Intinya nilai-nilai kebajikan itu kita tumbuhkan, kita terapkan ke semua warga sekolah. Soalnya kau Kristen misalnya, kau udah boleh di agama berbelajar agama Islam. Kau mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini artinya ketika siswa itu melakukan kesalahan, dia akan mampu, dia akan maksudnya mau untuk mengakui serta mau bertanggung jawab. Nah, nanti untuk lebih jelasnya secara rinci nanti kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, lalu apa itu konsep? Ada konsep intinya dari budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma positif. Lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, lalu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Lanjut kita bahas satu persatu. Yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
diferensiasi. Sehingga kenapa peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, maksudnya diferensiasi di sini kita yang menentukan kebutuhan dari murid tersebut sesuai dengan apa di situ tadi, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuannya. Karena selama ini kita berpikir bahwa siswa itu semuanya sama. Maksudnya sama. Ketika kita belajar si A, si B, si C sama harus bisa semua ini. Padahal pada dasarnya kemampuan siswa itu berbeda. Nah, dari situlah kita buat suatu pembelajaran. Sebelum kita buat suatu pelajaran, kita harus juga mengerti dan tahu kebutuhan murid. Itu juga disebut dengan cara kita menuntun tadi. Lalu ini tujuannya tadi ya, tujuan dari para membangun tadi yaitu untuk menuju siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Lalu miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi seorang guru mengontrol seorang murid. Yang pertama itu ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ketika kita melihat anak yang tadinya ini intinya budaya positif ini kita membuat sesuatu yang jelek menjadi baik. Maksudnya begitu. Seandainya ada anak yang membuang sampah, kata-kata maksudnya supaya dia menjadi positif. Ketika kita bilang, halo Ustaz, jangan buang situ, kenapa buang situ? Itu namanya bukan positif. Nah, kita jadikan suatu kata-kata itu menjadi sebuah kata yang positif. Bagaimana caranya? Bisa kita mengatakan Andi tempat sampah ada di sana. Jadi dia berubah, bukan jadi negatif. Kalau kita begitu, anak tersebut akan memiliki apa ya? Perasaan yang maksudnya kayaknya ada keadaan menghukum, hukuman gitu. Lalu ilusi bahwa ketika kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini dari kata-kata kita tadi yang positif, yang negatif tadi kita jadikan positif, dia akan timbul rasa mampu menguatkan karakter dia, bahwa dia merasa apa yang dikatakan ibu tadi itu salah, benar, apa yang saya lakukan tadi salah, sehingga dia akan terbentuk suatu karakter yang lebih baik lagi. Yang kedua, orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini yang sama seperti yang tadi, memang benar orang dewasa itu berhak memaksa. Pada intinya seorang kita saja. Ketika saya lagi belajar, saya lagi mengikuti sebuah pelajaran, saya selalu menurut apa kata guru. Saya menurut kata guru, ini saya lakukan, itu saya lakukan. Jadi orang dewasa itu seperti itu, berhak untuk memaksa. Kenapa? Kita untuk membentuk suatu karakter lagi, untuk menemukan jati diri seorang siswa tadi. Tidak mungkin lah kita seandainya pas contohnya kita kuliah, dosen suruh bikin ini, pasti kita bikin. Atau kata dosen jangan ke situ, pasti kita turutin. Itu artinya orang dewasa berhak memaksa. Lalu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon tentang dunia,
tentang dunia itu stimulus, yang sebelahnya itu teori kontrol. Nah, realitas itu kebutuhan kita itu sama, itu merupakan realitasnya, realita yang memang betul, kebutuhan kita itu sama maksudnya. Lalu di teori kontrolnya, realitas itu artinya kebutuhan kita itu berbeda. Nah, di sini kita bisa membedakan bahwa di dalam stimulus itu realita itu katanya sama, kebutuhan itu katanya sama, sedangkan di teori kontrol pasti berbeda. Sama seandainya hari Minggu saya menginginkan saya mau pergi ke suatu tempat wisata, itu merupakan kebutuhan. Mungkin kebutuhan yang tadi apa, dia beda lagi. Makanya kebutuhan itu kalau menurut teori kontrol itu berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, tidak mungkin setiap manusia itu memiliki pandangan yang sama. Soalnya dari gambar definisi saja, dan saya saja, pasti setiap manusia, setiap orang yang mengartikannya, pandangannya pasti berbeda, tidak mungkin sama. Nah, lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya apa ya? Kita ingin merubah agar orang tersebut sama, berpandangan sama dengan kita. Itu artinya memaksakan kehendak ya. Itu namanya memaksakan kehendak. Lalu di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini artinya kita harus tahu, kita harus menghargai, harus memberikan support terhadap pandangan orang lain tadi, bukan harus dipaksa harus sama dengan pandangan kita. Nah, lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini ini pengalaman saya sendiri. Pengalaman saya sendiri selama ini sebelum saya belajar di TGP, kalau ibarat itu selalu saya anggap bahwa siswa yang buruk itu lalu selalu saya pandang buruk, maksudnya nakal contohnya, selalu saya pandang nakal. Padahal ketika di teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Memiliki tujuan. Kita kembali lagi bahwa setiap anak itu wajar ketika dia berbuat suatu kesalahan. Intinya begitu. Lalu orang lain bisa mengontrol kita. Lalu dikontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Benar. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Lalu dikontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa, tapi ya Anda bisa. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lalu, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Pemaksaan, sisi seperti yang contoh tadi, itu adalah pemaksaan namanya. Padahal suatu masalah yang negatif bisa kita buat jadi positif, itu bisa kita kolaborasikan dengan siapa? Bisa dengan kepala sekolah, dengan sesama guru. Nah, di situ akan terpecahkan dari yang negatif tadi menjadi suatu kata positif. Lalu model berpikir menang dan kalah. Model berpikir menang. Nah, kalau di stimulus itu ada yang menang, ada yang kalah. Nah, di dalam suatu pelajaran, dalam suatu kelas itu kalau menurut teori kontrol tidak ada yang namanya kalah.
Karena kita kembali lagi, setiap siswa itu punya kemampuan yang berbeda. Makanya dia menang dan ini juga menang, tidak ada yang kalah dalam suatu kelas, di dalam suatu pembelajaran di kelas. Lanjut. Lalu kita lanjut lagi ke yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Itu intinya. Contohnya kita disiplin dalam mendisiplinkan siswa dalam pas piket pelaksananya, pas piket kelas. Di situ pasti ada yang berbeda, ada yang mau, ada yang tidak, ada yang mau piket sampai selesai, ada yang piketnya sudah nyerah, pasti ada yang begitu. Jadi itulah bentuk tanggung jawab tadi. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman, dan hukuman. Nah, kita dalam mewujudkan suatu disiplin positif pada siswa-siswa kita di sekolah itu tanpa harus memberi hukuman ataupun memberikan penghargaan. Nah, itu sebenarnya apa ya? Kadang kita biasa di sekolah, kalau seandainya betul Pak kasih ini, itu sebenarnya tidak dianjurkan gitu ya. Kalau menurut kita untuk menerapkan suatu disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal tadi dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Karena tujuan kita itu untuk mendisiplinkan, untuk merubah perilaku siswa tadi dari yang baik menjadi lebih baik. Lalu nilai-nilai kebajikan dari nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini artinya tidak kemarin dia agama apa, dia suku apa, bahasanya apa. Intinya nilai-nilai kebajikan itu kita tumbuhkan, kita terapkan ke semua bagian sekolah. Misalnya kau Kristen, misalnya kau udah boleh ini agama berbelajar agama Islam. Kau bahasa Jawa, tidak boleh ikut bahasa Inggris. Nah, contohnya gitu ya, ngerti. Lalu contoh nilai kebajikan asumsi organisasi, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berakhlak kreatif. Lalu itu prima IAS program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Artinya apa yang telah kita bicarakan tadi, apa budaya positif yang telah kita buat tadi, itu harus komitmen dilaksanakan. Lalu 9 pilar karakter Indonesia: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik, rendah hati, toleransi, dan kedamaian serta kesatuan. Lalu kita lanjut yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini semua manusia itu memiliki
kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasarnya? Nanti kita bahas. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi, baik itu psikologis, yang bertujuan untuk apa? Untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, ada lima macam kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu penguasaan. Manusia perlu penguasaan, butuh penguasaan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Lalu bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Lanjut. Yang pertama tadi, ya, bertahan hidup. Apa itu contohnya bertahan hidup? Mulai dari makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Artinya dipedulikan sebagai apa? Sebagai manusia. Atau kalau kita ambil dari keadaan di kelas, artinya diterima di kelas baik dari teman-temannya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Lalu kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok, sama seperti tadi, dia harus diterima, dia butuh untuk ikut dalam suatu kelompok. Lalu penghargaan harga diri keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi dan didengar. Nah, kebutuhan manusia itu yang itu membutuhkan harga diri, keinginan untuk dianggap, menjadi seorang pemimpin, terus berprestasi dan didengar. Lalu kebebasan, apa itu? Mandiri, melihat, memilih pilihan. Artinya dia dibebaskan untuk mandiri, lalu memilih pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu kesenangan ini bisa bermain, humor, antusias dan tertawa. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Lalu yang keempat, motivasi perilaku manusia. Apa itu? Untuk apa? Apa itu? Kenapa kita harus memotivasi perilaku manusia itu? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman lagi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Untuk menghindari ketidaknyamanan, berarti kita memotivasi siswa itu agar mereka itu tidak mendapatkan itu agar mereka itu nyaman. Seandainya ada yang ketika pelajaran menulis tentunya bagi siswa yang tidak nyaman, ketika disuruh membuat suatu karangan, itu intinya siswa menulis. Kita motivasi bagaimana caranya supaya dia nyaman. Nah, hukuman apa itu? Ya hukumannya dia artinya tidak mendapatkan nilai. Lalu untuk mendapatkan imbalan, di sini imbalannya apa? Dia mendapatkan nilai yang bagus. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, itulah pentingnya kita memotivasi perilaku siswa supaya mereka itu tahu, supaya mereka itu mau untuk menghargai dirinya sendiri. Contohnya, anak-anak jangan lari ya. Itu kalau ke saat itu jalan saja, jangan lari. Nah, itu supaya kita tanamkan supaya mereka tahu saat jatuh artinya terluka. Lanjut. Lalu konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman menyakitkan, tidak nyaman. Murid takut memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, ketika kita memberikan hukuman kepada murid,
ini kan konsep disiplin yang maksudnya yang namanya itu tidak baik. Nah, gagal kita menyakiti. Lalu kenapa kita menyakiti? Murid jadi tidak nyaman. Lalu murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah hati. Ketika kita sering memberikan hukuman ataupun yang seperti kita marah, misalnya marah, murid itu akan menjadi di sini menjadi rendah diri. Ketika dia melakukan kesalahan, dia pasti tidak akan mengakuinya. Dia pasti akan menyembunyikannya. Betul nggak itu Bapak Ibu? Pasti kan? Karena apa? Karena dia takut dimarah. Karena padahal kita ingin menumbuhkan budaya positif supaya siswa tadi mau untuk bertanggung jawab, lalu tidak efektif merusak hubungan, lalu mematikan kreativitas. Jadi siswa itu jadi tambah malas menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Tapi dari sini ada menghukum dengan sistem ranking. Itu sebenarnya nggak tahu kalau yang masalah sistem ranking itu bukan menghukum namanya ya, kita sama kayak kita memampas juga. Si A juara satu sana, nanti kalau dia sananya belajarnya berubah di semester selanjutnya, kita hukum misalnya kamu mungkin tidak juara satu lagi. Oke, lanjut. Lalu ini konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah, ini yang bisa konsekuensinya apa? Di sini ada konsep penguatan jangka pendek, perlu monitoring. Nah, jadi setiap konsep disiplin positif yang kita rencanakan, yang kita jalankan, itu memiliki penguatan jangka pendek. Maksudnya ada waktunya. Seandainya kita terapkan dulu selama 1 minggu, itu namanya ada penguatan. Kita monitoring kira-kira berjalan dengan baik atau tidak. Lalu menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Nah, menghormati peraturan, jadi setiap peraturan, setiap konsep disiplin budaya positif yang telah kita buat tadi itu dihormati oleh siapa? Oleh, kalau dia peraturan untuk khusus di dalam kelas, oleh seluruh anak kelas 5 dan juga guru yang lainnya. Lalu restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pencarian masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini restitusi itu akan menimbulkan, akan membentuk suatu murid yang mau bertanggung jawab, lalu itu akan terjadi secara jangka panjang, akan terjadi secara terus menerus pada dirinya. Dari awal kita ingin menjadi siswa yang bertanggung jawab, sampai kapanpun, sampai dia tamat SMA. Lalu apakah kita seorang manajer itu yang pastinya kepala sekolah ya. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, di sini ketika yang ada penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu terlihat contoh menghukum. Lalu kita sebagai seorang pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu memantau. Nah, ketika seandainya ada yang ketika upacara ada yang kurang lengkap atributnya, di sini kita seorang pemantaunya, lalu kita yang sini kamu sudah melanggar.
siswa tersebut pasti merasa ada apa yang telah dilanggarnya. Lalu apa peraturan dan konsekuensinya? Tentunya ketika siswa itu melanggar pasti ada konsekuensinya. Lalu teman, nah ini ada contoh seorang kita itu sebagai teman bagi siswa. Ayo yang tertib, buat guru bangga. Kalian ini tidak apa-apa kamu. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Contohnya tadi, ayo seandainya di situ ayo yang tertib, buat sekolah bangga atau buat wali kelas bangga pakai atribut yang lengkap. Untuk kali ini bisa dimaafkan. Lalu berarti untuk selanjutnya pasti ada konsekuensinya. Siswa tersebut akan jadi apa? Dia merasa, kayak dengan ibaratnya sama teman, bercerita sama teman begitu. Dia jadi termotivasi untuk lebih bertanggung jawab lagi ke depannya pasti. Lanjut. Sebentar. Lalu membuat rasa bersalah. Contohnya katakan, berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Contohnya, nah berapa kali kamu masih baik kamu tak? Nah seandainya kecewa sama kamu, itu siswa akan merasa maksudnya merasa terpojok, yang merasa hati akhirnya percaya dirinya ini hilang. Karena sudah kita jelas bahwa mereka itu seorang yang jelek di mata gurunya gitu. Lalu manajer, nah ini seorang manajer dia harus apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah itu seorang manajer kata begitu misalnya. Lalu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah siswa tersebut yang ditanya lagi, ketika seorang guru sudah tidak bisa lagi masuk ke posisi seorang manajer. Yang jelas itu cuma ditanya, apakah kamu tahu nggak kesalahan kau tadi? Lalu kira-kira bagaimana kan tak tahu. Nah untuk menyelesaikan masalah itu ditawarkan, bahkan kita yang memaksakan. Artinya itulah tadi, restitusi itu menawarkan sistem sifatnya bukan memaksa, tidak memaksa. Mungkin jadinya ya Pak, untuk minggu depan aku akan pakai atribut yang lengkap dan nggak siapin di dalam tas setiap hari, setiap malam Senin. Lanjut. Nah, di sini segitiga restitusi yang keenam. Itu tadi, yang pertama tadi kita tanya, seandainya Eko, kamu tahu kenapa kamu panggil bapak panggil ke sini atau ibu panggil ke sini? Nah, dia pasti tahu. Contohnya tadi kita membuang sampah di kelas pada saat jam ada pelajaran agama misalnya. Guru agama cerita ke saya, tadi saya suka buang sampah di dalam kelas. Pasti saya kita panggil sesuatu tersebut, kita tanya begitu. Itu namanya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu maksudnya kita manggil siswa itu supaya dia itu tidak gugup, tidak ini ngapel. Pasti kita tanya dulu, kenapa kamu dipanggil? Kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Lalu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Semua yang dilakukan siswa itu baik perilakunya baik itu buruk punya alasan. Dan setiap orang juga bukan tidak boleh melakukan kesalahan dan juga tidak harus melakukan kesalahan. Nah di situ itu artinya kita menstabilkan. Dia ketika
Saya tahu Pak. Nah, coba ceritakan kronologinya di mana. Itu kita validasi lagi, validasi kembali. Kita validasi kembali apakah yang benar. Karena kadang yang namanya di sekolah, siswa itu kadang simpang siur. Ada yang ngomong ini, ada yang ngomong itu. Jadi kita validasi sama yang bersangkutan. Lalu menanyakan keyakinan kelas, keyakinan tadi. Jadi sebelumnya kita kan sudah membuat suatu keyakinan, lalu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah intinya setiap di kelas ini sudah ada keyakinan kelasnya tadi, sudah ada kata-kata atau sebuah slogan positif untuk membuat suatu siswa jadi termotivasi. Dia pasti tahu, oh iya Pak, saya melanggar keyakinan kelas yang telah kami buat bersama. Yang buat itu kan bukan dia sendiri, seluruh siswa, seluruh kelas. Yang buat siapa? Siswa sendiri. Lalu diterapkan di kelas. Dia akan berasa begitu. Nah itu namanya menggunakan keyakinan. Itu adalah konsep segitiga restitusi. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa diterapkan nanti di kelasnya. Kita mulai dari nol, maksudnya pelan-pelan. Jangan hanya bisa maksudnya kalau bersiswa itu marah-marah terus, gitu kan? Maksudnya coba diterapkan caranya tadi. Seandainya ada siswa tadi bisa kita contohkan, kita praktekkan di sini. Tapi sebenarnya ada, kita lanjut. Nah, di sini kita jelaskan kembali ketiga restitusi tadi, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Ketika dia berbuat salah itu pasti ada yang buat dia itu ada kebutuhan dasar dia sebagai manusia itu tidak terpenuhi atau belum terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memberikan tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Lanjut. Validasi tindakan yang kedua tadi. Menurut teori Kokel, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tertentu. Nah, jadi jangan sangka kita orang itu buat kesalahan itu langsung kita sebut dia itu jahat. Pasti dia ada tujuan tertentu. Maksudnya gitu, dia berbuat kesalahan itu. Lalu ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Nah, kita tolak. Dia itu salahnya lah tahu itu salah ini. Tidak, kalau ini alasan kamu tidak masuk akal atau ini. Nah itu dia boleh. Pasti dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan. Kita harus memahami kenapa mereka itu datang telat, kenapa mereka itu tidak pakai dasi, kenapa mereka itu tidak pakai sepatu yang bagus, kenapa mereka itu tidak pakai seragam yang sesuai. Itu yang harus kita lakukan dahulu. Karena itulah mereka setiap manusia melakukan kesalahan itu pasti ada tujuan, pasti ada penyebabnya. Lanjut. Lalu menanyakan keyakinan, penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Maksudnya suwe lah yang diinginkan dari masalah dia tadi. Sudah saya katakan tadi, kita baru kembali. Ketika mereka sudah menemukan gambarannya tentang masa depan dia, lalu guru dapat membantu mereka. Kita bantu mereka supaya fokus ke yang arah yang lebih baik lagi pada gambaran yang tersebut, pada gambaran yang telah dibayangkan dia tersebut. Lalu melalui segitiga restitusi kita dapat menunjukkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalahnya dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipilihnya tadi. Contohnya kita tadi sana nggak bisa buat itu PR tadi. Tuh adik aku buat sudah istirahat atau aku buat dobal. Itu sudah menjadi keinginan dia. Silakan. Nah, maksudnya begitu. Lanjut. Yang tujuh, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas
mengapa tidak bukan peraturan kelas? Nah, di sini kenapa? Padahal keyakinan kelas, peraturan kelas, nah itu sama. Namun di sini dijelaskan mengapa kita memiliki peraturan kelas, peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua motor. Nah, di situ kita bisa membayangkan nempel ketika kalau motor itu pakai helm. Intinya apa itu? Kita memakai helm itu adalah untuk menjaga keselamatan dan apa? Dan kesehatan. Itu intinya. Itu berarti sama seperti keyakinan tadi. Peraturan berarti kita menjalankan peraturan itu untuk apa? Untuk keselamatan diri kita sendiri. Lalu mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan pada setiap hari, setiap saat? Kenapa kita harus pakai masker? Itu adalah merupakan keyakinan. Untuk apa tadi? Untuk menjaga kesehatan, untuk keyakinan. Dan kita yakin maksudnya. Seandainya banyak masih main di situ siswa tadi. Lalu dipanggil, kalau maaf main situ, tahu sudah banyak debu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pakai masker. Kita juga begitu. Kita ke tempat lapangan, puas yang banyak debu lagi ini. Kita yakin, keyakinan yang kita inginkan itu pakai masker supaya apa? Supaya kita sehat. Lalu bagaimana menentukan pembentukan tingkat kelas? Nah, di sini kita harus lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan, contohnya setiap hari Senin siswa pakai merah putih. Nah, itu suatu peraturan tuh. Kalau di keyakinan sama seperti yang saya katakan tadi. Kenapa dia harus melakukan itu? Kenapa dia harus begitu? Lalu berupa pernyataan yang universal, bukan ini. Maksudnya kita melakukan itu secara menyeluruh ke semua orang, ke semua siswa. Lalu lagi dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas. Lalu semua kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti setiap siswa itu kita kasih kompelan, kita kasih ini, tulis apa yang keinginan dia di keyakinan kelas dia. Lalu kita tempel di kertas. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Lalu selalu bersikap positif, senantiasa mencari diri terbaik, percaya dan mengabdi kepada orang tua serta dan memiliki lalu berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati di semua orang dan barang milik orang lain. Lanjut. Oke. Terima kasih. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, demikianlah pemaparan dari saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ambil yang positif, yang dianggap negatif atau kurang menyentuh hati atau kurang bermakna, silakan diperbaiki kembali sama-sama. Kita
kembali kita berbagi sama-sama. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kepada rekan-rekan semua, khususnya pada para kepala sekolah. Mudah-mudahan ke depannya kita menginginkan siswa yang bertanggung jawab, kreatif, mandiri, dan kreatif. Kolaboratif. Wassalamualaikum. Saya tutup akhir acara ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita mendengarkan paparan dari Pak Hardi mengenai pemahaman budaya positif, juga konsep dasar manusia, konsep dasar disiplin, dan contoh beberapa penerapan dari kontrol diri. Semoga dari pemaparan tersebut dapat kita tarik atau kita ambil intisarinya untuk diterapkan di kelas kita masing-masing, sehingga dari apa yang sudah kita disampaikan oleh Bapak Harwin dapat kita sampaikan kepada peserta didik dan dapat membentuk siswa tersebut berdasarkan dengan karakter profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang digaungkan. Selanjutnya yaitu acara penutup. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semangat masih? Kita sudah menyelesaikan beberapa macam pertandingan perlombaan pada saat memperingati tujuan kemerdekaan Republik Indonesia kemarin. Nah, jadi mulai di sini kita mulai belajar. Yang pertama itu kita akan membentuk suatu kesepakatan kelas. Artinya apa yang anak-anak tulis nanti itu adalah kesepakatan bersama. Jadi harus diapakan? Dilakukan. Nah, di sini Pak sudah menyiapkan beberapa propelan. Nanti anak-anak di sini apa kelas yang seperti apa yang anak-anak inginkan? Ya, seandainya bawa air minum, boleh sambil belajar, boleh minum atau gimana? Kita sepakati. Jadi silakan terserah anak-anak tulis di sini ya. Nanti setelah tulis, masalahnya nanti kita ada lupa. Ini kamu. Apa nih?
tulis yang bagian itu. Jangan kopi. Bawah ya. Silakan anak-anak tulis kelas inisial anak-anak sendiri. Ruangan kelas inisialnya berapa? Silakan ya. Kopi,
Sila katanya lah. Suka. Ini kan tahun kau Gak usah nakal ini. Nah ya, nah. Ayo, sekolah kita. Ini kapan? Bawa itu salah. Ini mana lagi? Guys,
time I hear the music, the influence is lust. Even though I love to do it, it's confusing enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak. Saya senang sekali pelajaran ini. Nama saya Fatan dari kelas 5. Nama saya Fatan. The good living. This is my favorite zone with my headphones in it live. Turn them up, turn them on to this Sunday. Yeah, waiting on. Kami akan mentaati kesepakatan. Nama saya Fatan dari kelas 5. Nama saya Fatan. Nama saya Fatan dari kelas 5. Nama saya Fatan dari kelas 5. Nama saya Fatan dari kelas 5. Akan mentaati kesepakatan kelas yang telah kami buat bersama. Akan We sing it with no lights on. That bum 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 bum. My headphones steady jumping from that thunder. kami akan mentaati kesepakatan kelas yang telah kami buat bersama. Kami akan mentaati kesepakatan kelas yang telah kami buat bersama. Akan Really, I like when you turn them on to this Sunday. Yeah, waiting all night. Yeah, on it all night. Yeah, turn them on to this Sunday. Yeah, waiting all night. Yeah, on it all night. Yeah. They say do what you love. Guarantee you would do it if you knew what you love. Always in the studio like who do you love? Headphones got 'em muted like who do you trust? Every time I hear the music, the influence is lust. Even though I love to do it, it's confusing enough. My headphones interfere with the unusual stuff. You know the usual when they wanna accuse you of stuff. I gotta disappear. This how I escape. I keep my headphones loud just to get away. I spend my days locked away in the studio.